semuanya, selamat datang di Jomblo of the Month, di mana para single ladies cantik, kece akan menunjukkan sisi autentik mereka sebelum menuju panggung Take Me Out Indonesia. Wow. Dengar-dengar jomblo itu ujian kesabaran, tapi kalau udah 10 tahun bukankah itu ujian kesetiaan? Pengen lihat dong pose ngegodanya kamu tuh gimana sih? Oke, jadi gini guys. Kalian pernah gak sih kepikiran single ladies di Indonesia ini seperti apa? Bukan cuma foto cantik di Instagram, atau yang bikin caption menunggu yang serius. Makan yuk. Aduh, aku susah banget jadi cewek penggoda tuh susah. Makanya aku jomblo, iya. Oke. Model banget ya gitu. Iya gitu kan. Ada basic model? Oh enggak sih sebenarnya. Lebih ke pengen jadi model tapi gak masuk ya kan. Oke. Jadi coba-coba aja kita. Well, hari ini bakal kita cari tahu siapa yang layak dinobatkan menjadi Jomblo of the Month. Penasaran bukan? Mungkin aja salah satu dari mereka bisa kamu lihat di podium Take Me Out nanti. Kenalan dulu, Beb. Kamu masih tegang banget nih. Oke, relax, tarik nafas. Perkenalkan, nama aku Rani Yulia Putri, biasanya dipanggil Rani. Usiaku sekarang 25 tahun. Pekerjaan aku freelance. Sekarang aku berdomisili Tebet. Kenalin, nama aku Pinka, umur aku 26 tahun. Sebenarnya aku tuh orangnya grogian. Oke. Terus kesabaran aku tuh setipis tisu yang dibagi 7. Wow, sangat tipis. Halo. Halo. Nama aku Angelina Ayu. Usiaku di 34 tahun. Fun fact dari aku, rambut panjang tapi sebenarnya tomboy. Kalau aku diem, orang tuh banyak mikir aku judes kak, jutek. Padahal aku sebenarnya anaknya baik. Selanjutnya. Halo, nama saya Citra, usia saya 23 tahun, asal saya dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Sumba. Oke, fun and fact-nya saya adalah yang pertama suka julingin mata, yang kedua tuh kadang suka ngupil. Kerasa ya, julingnya kerasa ya. Oke, momennya itu biasanya apa kalau lagi julingin mata? Kadang kalau lagi kesel, Oh, lagi kesel. atau enggak lagi Oke. ngeledek. Oke. Perkenalkan, nama aku Dwi Wilka Jerlita Makata, biasa dipanggil Wilka. Saya bekerja sebagai pramugari, lalu hobi saya menyanyi, menari, juga dengar musik. Untuk usia saya 24 tahun. Hai, perkenalkan, nama aku Kimi. Aku stay di Bogor sekarang. Aku tuh biasanya orangnya tuh orang bilang periang, ceria, terus smart gitu. Tapi kadang aku tuh dibilang Lola gitu. Lolanya? Aku pernah disuruh beli, nggak ngerti sih, pokoknya minyak telon lah ya. Oke, minyak, oke. pokoknya minyak apa lah ya. Oke. Terus nyampe di apotek, aku tuh lupa. Terus kamu tuh mau beli apa? Yang itu loh, yang ada sayapnya. Aku bilang, apa sih? Aku nggak tahu. Pokoknya minyak yang buat urut-urut itu yang ada sayapnya. Terus habis itu aku nyampe pulang lagi, mana minyaknya? Emang tadi sih. Gitu sih. Selanjutnya. Wow, halo Maria. Halo kakak. Kamu harusnya sesuai nama kamu ya. Maria adalah mungkin kiasan dari meriah. Iya, aku meriah banget. Makanya kalau ada yang dapetin aku sih pasti bakal hidupnya tuh bakal. Wow. Hai, perkenalkan nama aku Dewi Komariah tapi biasa dipanggil Maria atau biasa dipanggil Monik. Monik itu sebenarnya ada filosofi. Apa tuh, teman. Monik? Monik itu sebenarnya mau nikah tapi nggak jadi-jadi. Wow. Tapi ini tempatnya. Betul. Kamu mencari jodoh di JOTM. Betul. Bener ya? Sesuai nama, sangat meriah. Perkenalkan, nama saya Yumi. Saya berasal dari Sumba, umur saya 25 tahun. Jadi kalau saya itu misalnya kalau di rumah atau dalam suasana hening atau suasana serius, saya bisa serius dan hening juga, bahkan sangat fokus. Tetapi kalau misalkan semacam ada acara, ada semacam pesta-pesta orang timur, saya orangnya juga gacor biasanya. Oke, kalau di pesta. gacor. Selanjutnya. Halo guys, nama aku Zawa Fabila, tapi biasa dipanggil Bila. Umur aku 24 tahun. Aku itu, apa ya?
Aku gak tahu. Halo, nama saya Meli, umur saya 25 tahun. Saya berasal dari Bogor. Hobi saya jalan-jalan. Selanjutnya, halo Intan. Halo Kak. Oke, boleh dong kamu memperkenalkan diri kamu dengan cara kamu sendiri? Oke, perkenalkan aku Intan. Pekerjaan aku karyawan swasta dan aku di Braging. Aku suka baca buku. Sering banget orang bilang judes, tapi aslinya sangat friendly dan humble. Kriteria jodohku. Oke Citra, pasangan ideal kamu tuh yang seperti apa sih? Oke Kak, pasangan ideal saya itu yang pastinya pertama si Iman ya. Oke. Terus yang tingginya tuh di atas saya karena saya tingginya 170, saya mau pasangan saya itu tingginya 175 ke atas. Kalau bisa 180 ya. Tapi kan jarang-jarang ya yang tinggi seperti itu. Oke, Ayu, pasangan ideal kamu tuh yang seperti apa? Sayang sama aku yang jelas pertama. Sayang sama keluarga juga. Terus dia juga mapan karena menghidupi wanita itu juga perlu kemapanan ya. Gitu. Mapan bukan berarti harus kaya banget tapi setidaknya dia bisa bertanggung jawab sama pasangannya. Yang pertama harus tinggi karena aku pendek. Oke. Jadi nanti anakku maunya kalau bisa ikut bapaknya nih tinggi juga. Yang bisa bahasa Inggris minimal levelnya C2. Karena kalau dalam pacaran itu aku ada certain words yang aku lebih prefer ngomong pakai bahasa Inggris. Satu, itu harus humoris. Oke. Karena aku nggak suka orang yang flat aja. Karena aku salah satu orang yang banyak omong. Jadi kalau kita banyak omong terus dia diem aja kan nggak asik ya. Yang kedua tentunya royal karena aku suka main. Jadi aku nggak mau kita bersenang-senang dengan budgetku sendiri. Oke, aku sih anaknya nggak muluk-muluk ya. Yang pertama pasti aku suka banget sama cowok-cowok sebenarnya yang agak-agak Chinese atau sipit gitu ya kan. Karena untuk memperbaiki keturunan. Oke, yang pertama itu. Yang kedua aku suka banget sama pengusaha. Jadi aku udah tahu nih ke depannya bakal kayak gimana gitu kan untuk memanage-nya. Terus aku suka juga sama cowok tuh yang cukup dengan satu wanita saja. Ideal sih tinggi, Oke, bersih. tinggi bersih. Ya royal ya Kak. Tinggi. Pastikan royal harus. Oke, tinggi bersih, tiang listrik juga kena hujan bersih. Enggak ya. Enggak, oke. Terus pengertian tanggung jawab. Kalau untuk dari sifat, aku suka cowok yang royal. Oke. Terus dia peka. Nggak usah harus aku ngomongin, utarain gitu. Contoh dalam hati aku pengen makan bakso, dia tuh udah tahu gitu. Udah kayak cenayang gitu. Oke. Jadi dia harus tahu gitu kan. Tapi perlu digarisbawahi, sebagai pria menjadi cenayang itu sulit sebenarnya Kimi. Iya sih, kayaknya cuman goib aja yang tahu sama aku. Ketika wanita bilang terserah itu hal terburuk bagi pria. Terserah, pria pusing banget Kimi. Aku nggak banyak nuntut, yang penting tuh dia nggak suka main perempuan. Oke. Terus yang bersyukur aja sama pasangannya. Tinggi, Selanjutnya kurus, lebih lucu. lebih lucu. Dari 2 aku 1 sih. Apa tuh? Lucunya aja. Tuh kan. Nanti aku bisa lah. Kita olahraga bareng. Suka banget sama cowok tinggi. Terus dia harus hidungnya mancung, wangi, terus bisa membawa dirinya gitu loh. Tinggi tapi posturnya juga cukup bagus. Oke. Kemudian lebih dewasa. Oke. Terus juga pengertian. Biasanya sih kumis tipis, senyum manis. Nah menurut kamu nih sejauh mana sih uang jadi faktor penting dalam memilih pasangan? Untuk uang faktor yang lumayan penting sih karena yang tadi aku jelasin karena kan nanti kita akan berpasangan, dia harus bisa jadi kepala rumah tangga. Menurutku itu salah satu faktor yang paling penting. Kalau Dia mau ketawa. Oke, ini sebenarnya agak complicated sih Kak. Sebenarnya mungkin aku akan bilang yang secara financial setara sama aku. Jadi kayak maksudnya akan lebih mudah untuk jalan ke depannya. Persennya aja kali ya, 80% lah. Karena aku orang pekerja keras, aku nggak mau punya laki-laki yang
apa ya? Memberatkan. Yang menggantungkan hidupnya aku. Tahu nggak? Uang kan pasti dipengaruhi dari profesi kan seseorang, pekerjaan seseorang. Tetapi sebenarnya itu tidak membuat saya memilih cowok sesuai dari pekerjaannya, tetapi dari sifatnya, seperti dia royal nggak atau dia pelit nggak gitu. Tapi kalau dia pelit langsung cut sih. Terus juga yang penting royal. Karena kalau misalkan nih ya, dia udah punya semuanya tapi gak royal gitu, kayak oh my god buat apa gitu. Mungkin kalau ke faktor uang saling aja kak. Salingnya tuh. Iya, salingnya misalkan contoh bayar makan. Nah kita ya udah dia ada kita yang bayar, dia yang bayar. Kalau dia nggak ada ya udah kita. Kan kita nggak seharusnya dia terus yang bayar. Namanya juga masih pasangan kan, kecuali kalau kita udah nikah. Itu kayak sensitif banget gak sih pertanyaannya, tapi uang kadang gini ya, kadang kalau aku lagi dewasa berpikir gitu, aku selalu berpikir kayak ya udahlah uang tuh bisa dicari bareng-bareng. Tetapi kalau aku udah masuk ke circle yang kayak pertemanannya tentang hal about itu gitu kan, jadi aku rasa kayak oh iya ya, gue sebagai cewek nggak boleh bego-bego banget, uang ini penting. Kalau buat aku duit itu bukan nomor satu ya. Aku juga kan ngelihat dia, asal dia baik, dia tulus, aku mau sama dia. Tapi kalau misalkan masalah duit kita bisa cari bareng-bareng. Lebih ke perasaan yang nomor satu. Right. Nah, itu sih jadi poin penting ya untuk para pria. Oke, semangat para pria. Karena aku perempuan ya kak, jadi aku tuh harus nyari cowok yang bisa membackup aku juga. Kayak contohnya ya keperluan aku dia bisa membantu kayak perawatan. Terus kayak kalau mau jalan atau belanja gitu dia harus udah siapin. Sebenarnya sih itu udah memang menjadi tanggung jawab laki-laki ya. Tapi kayaknya ada hal-hal yang pasti pria itu udah siapkan untuk kamu, Rani. Oke. Pasti kan pria-pria itu pasti kayak pengen ajak kamu makan malam, kayak gitu ya kan. Pokoknya membuat kamu menjadi seperti ratu lah. Iya betul. Kamu gak usah khawatir, oke? Boleh diangkat sedikit dagunya, senyum dikit ke kamera. Oh. Boleh aku kasih nomor nggak? Oh, nomor apa nih? Nomor 1. Kenapa uang atau duit ini menjadi nomor 1? Udah dari pengalaman ya kak. Mau dari yang good looking sama yang enggak. Tapi kalau yang enggak ini effortnya tuh karena dia punya duit nih. Jadi kayak happy-nya tuh makin-makin gitu kak. Sayangnya jadi nambah gitu. Daripada sama yang dia good looking tapi gak bisa ngasih effort lebih gitu. Jadi bagi saya itu uang itu memang bukan segalanya. Tapi tanpa uang kita tidak bisa apa-apa. Jadi antara uang dan cinta harus seimbang. Oke, bagus. Nah, di JOTM ini nih ketika kamu nanti lolos ke panggung Take Me Out Indonesia, kamu ini yang penting dapat pasangan atau masih ngarep banget sama standar tinggi kamu nih? Wah, kayaknya kalau aku ngarep sama standarku sih kak. Karena aku pernah juga coba sama yang pacaran sama yang yaudah yang penting ada aja pacarnya gitu. Terus itu tuh gak enak banget rasanya gitu loh. Jadinya kayak selalu kesel mulu lah gitu. Yang seharusnya jadi sumber semangat aku malah jadi kayak sumber penyakit, tolong. Jangan karena kesepian kita menurunkan standar ya menurutku. Karena aku untuk worth it untuk orang-orang yang memang mau memperjuangkan aku. Kalau sejauh ini ya, saya tetap berharap sesuai dengan kriteria saya. Pernah ada yang datang ke kamu tapi tidak sesuai langsung? Aduh maaf, pernah lagi. Bisa diceritakan tipis aja? Orang itu sebenarnya dari sifatnya sesuai dengan karakterku. Tetapi dari visualnya dia kurang tinggi dari aku. Pasti yang pertama yang aku cari seperti itu. Ya kan, harus gitu. Tapi kalau misalkan ternyata ada yang agak nyerempet-nyerempet dikit gitu, itu nanti akan bisa aku pikirkan lagi dengan kepala dingin. Berarti yang high standar, yang money oriented. Betul, karena kan aku wanita limited edition ya. Siap. Iya kan? Siap. Betul. Atau yang penting dapat? Enggak. Kalau misalkan yang penting dapat aja gitu kayak
hei nanti mau dibawa kemana aku? Dengan wanita secantik ini, selembut ini ya kan gak mungkin jadinya. Ya nggak harus ganteng ya kan. Kita harus memilih kayak dia cocok gak sih buat kita gitu kan. Oke, dengan standar kamu yang Ya. awal tadi ya. Oke. Kalau Bener aku nggak? sih yang penting kamu bisa bikin nyaman. Oh, oke. Terus kamu ini nih, kan ikut JOTM nih. Yang penting kamu dapat pasangan atau masih ngarep sama standar tinggi kamu yang kamu cari nih? Kalau di sini dapet ya nggak apa-apa, tapi kalau di sini belum dapet aku mau terus cari. Wow, terus mencari. Tapi kita harapkan Pinka ini bisa menemukan pria yang dicari di JOTM. Masih ngarep standar yang aku cari. Tapi nggak menutup kemungkinan bakal ada pria-pria yang nggak standar kamu, tapi dia punya hal yang lebih dari yang kamu harapkan. Mungkin bisa. Wow. Iya. Oke, para pria, ini adalah sebuah tantangan untuk kamu mendapatkan Rani, mendapatkan cinta sejati. Jujur masih ngarep pasangan yang tinggi sih Kak. Kalau bisa yang sesuai sama kriteria aku ya. Oke. Tergantung, jadi ketika sudah menjalanin kalau memang rasa itu cocok, sepemikiran, jadi yang paling penting adalah itu komunikasi. Oke. Komunikasi, ketika komunikasi kita itu nyambung dengan pasangan, itu akan menjadi sesuatu yang unik buat saya. Begitu. Aku masih mencari yang sesuai sama kriteria ya, masih ya. Egonya Oke. masih lumayan tinggi. Oke, masih dipertahankan Masih ya, pegang dipertahankan. teguh. Masih. Selanjutnya ada love story dari para jomblo yang seru banget. Siap jadi next single ladies di Take Me Out. Hanya di Jomblo of the Month.